Hey lovers, gue Enrico dan sekarang lagi bersama Tirsa Putra from 1112. kita punya tamu spesial itu Tir Saputra yang mana adalah salah satu personil dari Alphan Twelve dan juga Morfem. Oke Mas Tir, apa kabar nih Mas? Baik kok. Lagi sibuk project apa nih Mas belakangan ini? Lagi siapin tour band Hong, terus mau rekaman Crying Cats juga. 1112 juga ada project juga nanti. Buat yang belum tahu nih, kan mungkin ada viewers yang belum tahu siapa sih Tir Saputra, boleh dijelasin nggak Mas siapa Tir Saputra itu Mas? Jadi aku itu salah satu musisi indie yang aktif sekarang. Gak gede-gede banget sih sebenarnya. Aku main di 1112, main jadi session gitar di Morfem, di beberapa band lainnya kayak Hong, Crying Cats, Zaf. Cukup banyak ya Mas ya? Lumayan. Awal perjalanan musik dari Mas Tir itu kayak gimana sih Mas? Awalnya banget itu bokap sih, karena dia suka banget musik, dia main musik, dia koleksi rilisan fisik juga, jadi bokap yang mempengaruhi aku buat main musik lah gitu. Dan dari kecil juga emang belajar musik, akhirnya terjun ke band-bandan mulai SMP gitu, dari SD sih sebenarnya udah mulai band-bandan tapi nggak yang pro gitu. Cuma buat fun-fun aja, kayak belajar-belajar musik. Mulai seriusnya pas udah lulus sekolah lah. SMA ya Mas? SMA mau ke kuliah, udah mulai serius baru tuh. Nah, panggung pertama yang besar banget buat Mas itu apa Mas? Yang paling berkesan, kayak first time itu kayak bener-bener wah gitu di hidup Mas? Dulu punya band popang, punk rock gitu, namanya Rejected Kids. Sering main di pensi-pensi sih sebenarnya, pensi-pensi lokal kayak di Jakarta, Tangerang. Yang paling diinget itu main di pensinya Trisakti, karena itu di Senayan, terus panggungnya lumayan gede banget. Cuma waktu itu karena bandnya biasa aja, jadi yang nonton nggak terlalu banyak juga. Tapi ya itu awal mula tau lah kalau teknis di panggung kecil dan yang gede itu emang beda sih. Pas pertama kali di panggung gede gitu Mas, ada rasa kayak gugup nggak Mas? Kayak, wah gini nervous nih, kayak gimana kayak gitu Mas? Ya main aja sih, dijalanin aja, nggak kayak deg-degan nih, gitu-gitu pasti ada sih. Cuma biasanya tuh kalau udah mulai lagu pertama kedua udah santai. Udah ini ya, menikmati ya Mas ya? Iya, udah mulai enjoy gitu. Nah kalau boleh tahu Mas, cerita awal kok bisa masuk ke Alphan Twelve tuh kayak gimana? Apa ada teman dari SMA kah atau gimana? 1112 turning point-nya itu tahun 2015. Sebenarnya bandnya itu 1112 udah mulai kebentuk mungkin 2012 lah, karena si Almas dan Rona vokalis sama drummer itu temenan dari sekolah. Terus mereka buat band namanya 1112. Mereka berdua ajak Kesa, gitaris yang satu lagi, terus baru ajak aku sebagai pemain bass. Waktu itu 2015. Dan kebetulan aku sama Kesa itu temen dekat juga, kenal dari lama lah di scene lokal Jakarta gitu. Kita suka ngobrol lumayan sering, dan Kesa itu merekomendasikan aku buat main ke 1112. Akhirnya jadi pas sebelum 2015 bandnya tuh cuma berdua si 1112. Akhirnya setelah 2015 karena banyak masalah teknis panggung, manggungnya berdua, akhirnya mereka memutuskan untuk main berempat format band di 2015. Ada nggak sih Mas momen pertama kali yang sangat berkesan bersama Alphan Twelve di hidup Mas? Pertama kali ya, showcase di tahun 2017, showcase 1112. Waktu itu sekalian launching EP pertama 1112 yang di dalam EP-nya itu ada bookstore. Nah itu waktu itu main di Borneo Beer House di Jakarta. Venue-nya sih kecil lah, kayak cuma cukup 100 orang gitu, dan itu ramai banget ternyata, antusias penontonnya juga, dan acaranya seru banget. Dari situ mulai banyak yang tahu 1112 lah. Itu sih yang berkesan banget sih. Nah, selain Alphan Twelve, ada nggak project lain yang bikin Mas tuh kayak, menurut Mas yang paling menantang? Mau itu project bareng tim atau personal tuh ada nggak Mas selain di Alphan Twelve? Banyak sih sebenarnya. Dari tiap-tiap band pasti beda lah experience-nya kayak gimana gitu. Dan ini juga yang ada band aku yang Hong itu kan mau ke Jepang. Nah itu juga ngurusinnya juga perlu energi dan excited juga gitu. Walaupun nggak pertama kali tur Jepang, tapi bandnya kan beda. Iya Mas. Tata cara ngorganisir turnya juga beda gitu. Di Crying Cats juga seru juga sih, karena aku main bareng istri di situ. Oh ya. Aku juga ngikutin Mas. Jadi ya komunikasinya udah nggak kayak temen aja gitu. Ternyata bisa juga nih istri sendiri jadi kayak temen di dalam band.
Jadi lebihnya kayak pacaran ya Mas ya, pacaran sambil Iya. berwisata gitu ya Mas ya. Dan kebetulan juga gitaris sama vokalisnya kan suami istri juga. Suami istri juga double date dong Mas. Iya. Nah Mas, kalau harus dideskripsiin di project lain ada nggak sih Mas 3 kata yang bisa diiniin Mas buat project lain selain Elven Phelps sama Morfem? Dideskripsiin. Ya. Kalau di Hong itu marah. Kalau di Crayon Cats itu gembira. Gembira. Membawa kegembiraannya Mas ya, membawa Iya, warna. karena lagu-lagunya kan cheerful gitu. Bisa kasih energi ceria-ceria gitu lah. Kalau yang Hong kan karena mainnya hardcore punk, terus lagunya marah-marah. Kalau misalkan ngomongin proses kreatif, biasanya tuh Mas dimulai jadi lirik dulu kah atau bikin kayak ulikan-ulikan gitar dulu kah atau gimana tuh Mas? Kadang ada yang humming aja gitu, bikin ada hahaha gitu terus direkam, baru diulik gitarnya. Kadang juga ada yang gitar duluan, Gitar duluan. baru dibikin liriknya. Sebenarnya kondisional sih, kok kalau proses kreasinya kondisional sih. Kadang ada yang kayak gini, kayak gitu. Ya mostly sih kita bikin gitar pattern gitar duluan, baru bikin nada sama liriknya. Nah Mas, kan tadi ada ya, Mas kata Mas kan ada yang dari gitar. Nah itu ada nge-influence atau referensi dari mana gitu Mas? Jadi biar bisa tercipta sebuah karya gitu Mas? Biasanya sih emang disesuaikan juga sama project musiknya. Kalau yang main hardcore ya pasti influence-nya hardcore band juga. Hardcore band juga. Kalau yang main kayak Crayon Cats, kita nyebutnya itu indie pop, bisa indie pop, noise pop, mungkin indie punk juga. Ya kita cari referensinya yang ke arah situ, kayak mungkin Beat Happening, Black Tambourine. Kalau Crayon Cats, kalau 11-12 itu bisa dibilang ke arah math rock, Japanese math rock, terus bisa juga Midwest emo gitu. Banyak sih band-band kayak gitu. Kayaknya sekarang udah gampang banget sih nyari referensi, karena kan banyak digital streaming platform, udah gampang banget. Kalau dulu kan balik ke zaman-zaman dulu kayak kita harus beli kaset atau CD, paling gampangnya nonton YouTube gitu. Nah Mas, selama Mas kayak ngeproduksi kreatif kayak gitu, Mas pernah nggak kayak ngerasa burnout atau stuck buat ngejalanin si proyek itu Mas? Gimana sih caranya Mas buat ngelaluin itu? Sebenarnya ya kalau aku bikin band baru lagi aja. Bikin band baru lagi aja. Wih. biar refresh lagi otaknya. Tapi pasti ada momen kayak gitu sih, namanya juga kreativitas gitu, pasti ada saat-saat burnout-nya lah. Otak kan kadang urusan kerja segala macem. Nah itu ngambil dari poin-poin yang paling deket aja sih, kayak kalau di kerjaan lagi bosnya lagi ngehe banget, ya bikin lagu tentang bosnya aja. Dengan band baru ya Mas ya? Dengan band baru atau band yang udah ada gitu. Cari sesuatu yang paling deket lah, biar relate gitu. Nah menurut Mas, pandangan Mas buat perkembangan musik ini sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Apakah makin maju atau stuck di situ-situ aja atau gimana Mas? Pesat sih. Kok sekarang tuh bandnya juga udah bagus-bagus banget, band-band baru. Terus mereka tuh ya emang udah gampang aja. Kayak tadi kan ada banyak gampang bisa upload lagu di digital streaming kan, segala macam. Terus orang-orang reach out musiknya juga udah gampang juga, karena semuanya tuh udah platformnya udah jelas gitu. Jadi ya harusnya nggak kesusahan lah kalau anak-anak sekarang. Cuma yang bikin takjub itu banyak banget band-band keren sih yang baru-baru. Maksudnya itu bandnya baru tapi udah keren gitu, main musiknya bagus banget gitu. Banyak banget sih, beberapa juga nonton band-band baru Tangerang Jakarta, itu udah kayak anjir ini band sekarang tuh skillnya udah, kemampuan main musiknya udah bagus banget. Ada nggak sih Mas pesan buat band-band baru yang lagi ngerasa insecure sama karya-karya mereka, kayak aduh nih bisa sukses gak ya? Ada nggak pesan-pesan dari Mas Tir buat mereka jadi biar bisa berkembang, biar bisa besar kayak Elven Phelps sekarang? Ada nggak Mas kira-kira? Nggak kayak ada target harus kayak sekarang gitu, cuma puji syukur tiba-tiba viral di TikTok rame, terus banyak yang kontak kami untuk main di acara mereka gitu, dan acaranya tuh di fase yang selanjutnya gitu. Kan tadi kita main cuma di gigit kecil yang bikinan teman-teman gitu, terus tiba-tiba ada acara-acara gede, festival, ngundang kami untuk main di acaranya gitu kan. Jadi ya sebenarnya boleh punya target, tapi jangan terlalu ngoyo lah gitu, biar nggak kecewa juga. Harus realistis ya Mas ya? Iya harus realistis juga, ya oke lah, usaha juga oke, tapi kita selipin realitanya juga gitu biar nggak kecewa lah, karena yang udah-udah tuh kalau udah kecewa pasti bikin males sih, mungkin ya bisa juga burn out kan. Ngapain gue bikin karya lagi,
orang-orang nggak ada yang respons. Padahal sebenarnya tuh pasti ada yang dengerin band kalian. Yang paling utama sih teman-teman dekat dulu lah. Ada nggak Mas rekomendasi band-band lokal buat viewers kita ini Mas? Ada Tiga sih. deh, 3 band lokal. Ada namanya Tossing Seed dari Magelang, itu dia main indie pop. Bipop. Itu bagus. Terus ada Italian Bed dari Yogyakarta, dia main hardcore punk. Terus satu lagi nih, sebenarnya banyak banget sih. Murphy Satu nggak, Mas? lagi, oh Murphy dia nggak usah dipromoin kayaknya. Kemarin juga Jepang ya dia ya? Iya, Murphy sih salah satu yang paling bagus banget, dan kebetulan aku dari awal udah mantau Murphy sih. Dulu kan mereka sebelum segede sekarang tur ke Jawa. Nah, saya nonton yang di Bintaro waktu itu. Satu lagi, tunggu. Mikir dulu apa ya? Cuttons lah, Oh, The Cuttons. Aku juga denger tuh. Iya. Harapan Part 3. Cuttons itu salah satu yang lagi didengerin banget loh. Sebenarnya banyak sih, cuma mintanya 3 itu. Iya, 3 itu. Perwakilan. Kira-kira kalau misal Mas Petir nggak jadi musisi, Mas Petir jadi apa nih? Jadi akuntan atau audio engineer. Itu pertanyaan template setiap podcast ya Mas? Kayaknya sih jadi itu sih. Jadi accountant atau audio engineer. Ada nggak Mas spoiler gitu buat viewer? Project yang terdekat nih dari band-band Mas Petir yang lagi Mas Petir usung? Ada, 11-12 salah satunya. Nggak tahu sih nanti ini tayangnya kapan, tapi ya akhir tahun ini sih. Karena kita kan di 11-12 tuh, 11 Desember. Biasanya rilis sesuatu lah, dan itu akan ada di Desember nanti 11-12. Terus ya itu band saya yang Hong juga mau rilis, dan yang rilis juga label dari Bandung, namanya Iron Thread. Wah, Iron Thread. Mereka rilis kaset terus t-shirts gitu, kayak gitu sih. Kalau Terus- kabar ini bakar duka gimana Mas? Kabar bakar duka? Wah, kalau itu sebenarnya itu project ini sih, waktu itu kan COVID ya. Terus kayak aduh mau ngapain nih. Terus kebetulan waktu itu bapak meninggal. Akhirnya udah bingung banget deh, mental udah breakdown banget gitu. Akhirnya jalan satu-satunya ya bikin musik. Akhirnya jadi gitu, bikin bakar duka itu. Tapi Udah kayaknya tersedia itu Mas? Apa? Udah tersedia di platform? Udah sih, bisa dicek juga di Bandcamp atau di iTunes, di Spotify. Tapi itu udah lama juga sih, karena 2022 itu rilisnya. Bakalan ada lagi nggak Mas rilisan baru dari bakar duka ini Mas? Mau sih, tapi nunggu. Momen pas. Iya. Satu kalimat penutup nih ya dari Mas Petir. Musik itu tuh apa sih bagi Mas Petir? Musik tuh salah satu penyelamat lah buat aku, karena kalau lagi perasaan nggak enak, itu denger musik atau bikin musik, bisa jadi heals gitu, selain beribadah ya. Selain beribadah, kalau itu kan kewajiban personal kita lah. Ya penyelamat sih buat saya. Karena banyak banget kayak hal-hal yang bikin jadi semangat lanjutin hidup lagi gitu, kayak gitu. Alasan buat tetap hidup, terus juga musik juga kasih banyak input positif negatif sih, ada pasti. Kasih banyak temen juga dari musik, kan bisa kenal kamu juga dari musik salah satunya kan. Ya banyak lah hal-hal yang diselamatkan oleh musik di hidup aku pribadi sih. Emang klise sih, tapi itu realitanya emang kayak gitu. Kurang lebih mungkin dari kecil itu musik itu selalu ada sih di hidup aku sendiri gitu sampai sekarang, dan itu enjoy banget kalau jalanin musik. Mungkin kalau kerja itu kan bisa capek banget, kerja capek, lingkungannya capek, keadaan kerjaannya, workload-nya, kerjaan, job desk-nya segala macem, bosnya yang kadang-kadang ngehe gitu kan. Tapi ya itu emang udah kewajiban juga kerja gitu. Nah tapi kalau di musik itu beda, bisa bikin aku hahehe di atas panggung gitu, terus bisa dapat bonus juga. Dari itu ya musik penyelamat lah. Musik segalanya Mas ya? Enggak segalanya, Enggak segalanya, sih. tapi penyelamat tapi ya salah satu bagian dalam hidup yang kasih banyak input baik juga. So guys, nah itu adalah musik bagi Mas Petir. Dan seru banget ya ngobrol sama Mas Petir kali ini. Dan nggak kerasa juga ini waktu udah mau beres. So thank you banget Mas Petir udah nyempatin waktu buat cerita sama kita tentang kayak industri kreatif, terus cerita di balik semua project yang Mas Petir lagi jalanin. Semoga semuanya sukses, dan buat kalian jangan lupa follow Mas Petir biar kalian nggak ketinggalan project-project Mas Petir yang lainnya. So gue Andika Saputra dan Itu kita pamit undur diri. Bye bye. thank you. Just let me stay.